Neuroscience dan digital learning Yan. Oh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng nggak kita assalamualaikum? Baiklah, kami di sini kelompok Bareng. 4. Ya, sabar. Iya, bareng. Kan kita pembukaan. Oh, Sama-sama. Assalamualaikum. 3, 2, 1. Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 Desain Pembelajaran Sekolah Dasar akan mendiskusikan tentang materi Neuroscience dan Digital Learning. Materi keempat ya. Iya. Udah lah, Dak. Pendeknya lagi, kenalan ini enggak? Ini enggak, Namo. Ulang lagi. Lanjut beda sih. Bisa ulang, lanjut Ya, deh. lanjut ya. Saya Lanjut sendiri. lah ya. Langsung Bayan. Pakai perkenalan juga. Boleh ya, panjang dikit. Langsung perkenalan nih. Langsung Bay saya, Rian. Oh ya. Baiklah, saya Muhammad Rian Jahyus dengan NIM A1D1210054. Saya Serica Ulyalinata dengan NIM akhir 055. Saya kalau Fairani dengan NIM akhir 056. Saya Abdul Qadri dengan Akhir akhir 53. 52. Ulang-ulang. Kalian Lupa lagi. ngobrol sama Viva. Siapa dulu? Viva dulu. Saya Viva Nurismawanti dengan NIM akhir 053. Saya Abdul Qadri dengan NIM akhir 052. Dah. Baiklah, video ini dibuat dalam rangka untuk dokumentasi mengenai materi 4. Ini kan materinya Neuroscience and Digital Learning. Coba kalau kita tengok di modul 3 tadi ada kalau tidak salah. Ini di modul 3. Coba aku ini share screen. Nampak ada? Udah. Udah. Nah, ini materi kita pembelajaran berbasis neuroscience. Udah, yang itu ada berapa subbab? Di sini di RPS-nya berapa bab ya? 4 atau 5 ya kalau tidak salah. Coba RPS dulu. Atau kita tampilin RPS dulu baru ini. Boleh. Oke.
Itu materi keempat. Nah, ini dah. Di sini ada pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Terus ada cara kita belajar. Terus yang ketiga ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Dan yang keempat ada tahap-tahap pembelajaran. Terus di tahap-tahapnya ada lagi pembagiannya kayak konsep dan prinsip pembelajaran digital, ragam pembelajaran digital, sama pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Nih, ini modul 3-nya. Kalau menurut kalian pembelajaran berbasis neuroscience ini untuk apa sih? Untuk kalau kita sebagai calon pendidik. Kalau di sini kan dibilang kalau pembelajaran berbasis ini nih dikaji dengan tujuan agar mahasiswa sebagai guru nantinya akan mengoptimalkan potensi perkembangan otak peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi dan teknologi yang tepat. Pedagogi kemarin tuh pengetahuan enggak? Nampak ya? Nampak enggak ini aku share screen? Kok kamu diam, Bre? Nampak. Ayo, Nampak. baca ya, boy. Ayo, berbicara, boy. Ini kita enggak cukup nih. Kita nanti ada buat ini diskusi. Nah, di sini kan ada nih ditulis di modulnya dengan menguasai pembelajaran inovatif berbasis neuroscience diharapkan saudara mahasiswa sebagai guru akan mampu menghantarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai dengan prinsip-prinsip kerja otak. Jadi di sini nih kita bakal bahas tentang otak kita kan, otak manusia. Terus Banyak enggak sih neuroscience nih? nih sub-sub. Kau jadiin persebaya aja Apakah? di makalah. Iya di makalah. Aku bikinnya 4 ekor tuh. Tuh. 4 sub. Ini pokok-pokok Ini pokok materinya ya. Kapasitas, fungsi otak. Syarat otak, belajar. Prinsip tahap. Berarti neuroscience menurut kamu kayak apa sih neuroscience? Tengok dulu apa sih pengertiannya? Ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf dia nih. Sistem saraf otak. Neuron. Jadi dokter kita nih. Sistem saraf, terutama sistem saraf otak. Otak. Ya.
Ya, ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak itu berpikir gitu. Aduh. Berarti ini ilmu kan, bukan pembelajaran. Hmm, Ilmu. Kalau neuro ini bidang ilmu gak? bidang ilmunya Tapi ya, tapi neuroscience ini ada hubungannya dengan perilaku, attitude, aktivitas. ya sama kehidupan manusia dalam konteks lingkungan. Ya, berarti ke perilaku juga dia ya, ke perilaku sikap. Terus di sini juga Dona. Kodyo ini mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari aspek biologi, psikologis. Berarti tentang IQ ya. Iya, kecerdasan otaknya. Mm-mm. Bisa sih. Neuroscience. Oh, dia sudah pernah ngelakuin penelitian di tahun ini 1906. Kesimpulan itu yang terdapat di dalam otak. Bisa. Hubungannya dengan Kalian udah ada buka modul lain nggak selain modul yang dari referensi Ibu nih tentang materi yang keempat nih? enggak. Rian ada modul katanya. Kalian ada modul? Belum. Enggak ya. Tapi di sini udah lengkap kok kayaknya. Di modul 3 ini Iya. semuanya ada di sini kayaknya. Tapi kalau kita mau cari referensi lain juga udah apa-apa sih. Tambah-tambah dikit-dikit kan. Tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Susah ada sih nyebutnya neuroscience. Neuro. Kita tampil ini pula, makanya aku malas kemarin tuh. Aku udah mau jadi moderator lah ya. Skip. Moderator, aku moderator. Susah sebutnya. Itu apa cakupan materi makalahnya tuh udah pas itu. Udah. Palingan lagi ada sih yang ditambah. Soalnya kan di eh, yang di RPS tuh kan ada tadi yang terakhir tuh. Yang terakhir tuh tentang apa tadi tuh? Nih, bentar ya. Yang ini. Ntar share screen. Nah, Prinsipnya nih kok masukin semuanya aja. iya. Nih tentang yang ini nah. Nah, kalau yang di modul 3 tadi tuh cuman ada yang ini tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience, neuroscience. Nah, yang 3 eko ini tidak ada kayaknya di situ. Jadi kita cari Udah lagi. ada po. Tidak ada kayaknya ya. Tapi entah ya. Aku mungkin tidak tertengok. Oh, pembelajaran digital. Nah, ini tidak ada konsep dan prinsip ragam sama pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di Ada kelas. di bawah. Ada ya? Hmm. Coba scroll lagi yang itu tadi. Itu kan pokok keempat. Nah, yang ini nih, dibikin ya ininya nah, tabelnya yang di Itu nya ditaruh. Heeh. Ambil. Nah, ini kan cuma ini tahap-tahap nih. Multitasking ya, Mbak? Iya. Mana nih? Ada tuh, coba lagi ke bawah, ada pembelajaran digital. Kalau banyaknya yang neuroscience nih ambil yang penting-pentingnya banyak sih. Penting. Banyaknya yang otak, disuruhnya pakai gitu. Eh, Belajar tentang otak.
Tuh dia langsung ini, langsung rangkuman. Di bawahnya. Ah, ini Iya, nah, yo. modul 3. Belajaran digital. Iya, iya. Tuh konsep, prinsip, ragam. Atau ini Iya. kan materi yang selanjutnya dak, yang kelima dak? Enggak, Enggak ya? ini sama, Cah. Makanya aku bilang banyak. Aku belum masukin sih yang ini. Jadi kalian aja yang masukin ya. Mainin yuk. Wow. Aku cuman ini modul 3 nih. Yang ini yang dua bae cuman. Masukin be dulu biar agak ku ringkas lagi. Hmm. Dapusnya obrol. Daftar isinya sekalian. Itu adalah hal yang mudah. Yan, PPT bagus-bagus ya, Yan. Apa? Ya, kita kasih Tampil soalnya kan. Tidak benar. Kasih foto boy band enggak belakangnya. Boleh. Janganlah. Tambah kata-kata. Hobinya Yan. kalian nih. Ada. Tambah kata-kata. Apa kata-katanya? Nambahin Request nih. kata-kata. Aku banyak. WA BG. Ah, ya. Yang mana nih yang sedih apa yang berbunga-bunga? Yang berbunga-bunga lah foto ini, bro. Kamu Itu ini kau yang kaget lah berbunga-bunga. bahas itu tuh. Ya Allah, ya Allah. Entah. Iya. Tuh Yan yang ngajak, Cah. Itu. Di bawah ke atas. Tuh sebelah sana. Aku kira otak kita ini cuman kayak dua ekor bae, kayak otak kanan sama otak kiri. Ternyata dia Mata banyak. kiri. Yo, rupanya dia banyak lagi rupanya ini. Nah, bagiannya. Pokoknya masuk ke dokteran. Kan, SD. Astagfirullah. Atka. Hmm. Siapa yang dulu anak IPA? Nah, paham lah nih pasti nih. Ngapa kau kunci? Jadi dia kunci pagar ya? Hmm. Kita Apa lagi masuk nih? bagian fungsi bagian otak manusia masuk juga ya. Masuk itu di bagian A. Ini cara kerjanya. Hmm. Otak. Oh iya, iya. Otak kita tuh apa, Yan? Apa? Ini menarik nah, woi. Dengan potensi kecerdasan otak yang luar biasa tersebut, mengapa sebagian besar kita hanya memiliki kecerdasan biasa-biasa saja? Karena tidak digunakan. Contohnya Abror. Aslinya ya. Agak cari materi itu, Bro. Kurikulum. Wah, ini lagi bahas media ya, Kak? Itu tadi yo. Apalagi ya yang mau kita bahas ya? Manusia kan dilahir otaknya sama kan? Nah, kenapa ada yang maaf Kenapa? kata ya, yang kayak anak yang lambat bisa baca, sedangkan ada anak lain yang cepat bacanya. Itu kan kayaknya dipengaruhi juga sama ininya, tumbuh kembangnya, asupan yang dia makan, gizi, terus yang lain deh sih. Berarti Kan ada gizi banyak faktor Iya. yang mempengaruhi, Bro. TikTok contohnya. salah satu. Bisa dari dalam kandungan, Dari asupan yang dia terima dari heeh,
pas Oh, pertumbuhan juga bisa. terus dari sikap orang tuanya mungkin juga bisa. Iya. Berarti banyak faktor yang mempengaruhi otak. Mm-mm. Apa namanya nih? Tuh. Tuna. Menurut kamu makan ikan tuh emang nambah 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 pintar apa tidak? Entah. Makan ikan. Makan Ya, ikan tuh kan ikan tuh kan protein, dak? Omega, omega 3-nya lah yang buat omega 3. pintar. Ikan tuh lebih ke ini dak sih, tinggi badan dak sih? Sini tinggi badan, tulang. Tapi Nah, yang kamu Kalau kecil dulu. tulang tuh makan ikan, nah itu bagus. omega 3 tuh Omega Iya, omega 3 tuh bukannya omega 3 ini minyak minyak hiu, ya ikan. hiu, Ya, minyak kamu ikan. kecil dulu makan minyak ikan enggak? Iya. Enggak. Tapi tetaplah aku pintar. Ah, yang bener. Otak ini ngaruh sama ini ya, IQ ya. Otak. Eh, silakan Dokter Andes Rian Jayus, spesialis Dokter saraf. Jayus. iya, ya tentu saja kalau nggak ada otak nggak ada IQ. Tapi kayak mana kalau yang tunagrahita tuh, Yan? Kan ada tunagrahita yang rata-rata IQ-nya di bawah 70. Mm-mm. Kayak autis, tapi bukan autis, tapi dia tuna. Tuna. Babayo Yan. Hmm? Bukan kelewat pintar, dia udah bisa Tapi beradaptasi. itu ini bukan tolak ukur kepintaran orang. Iya, bukan pintar, dia udah bisa beradaptasi gitu nah sama kehidupan. Mm-mm. Ini tinggal 7 menit, weh. Nah, Yan, kalau orang masuk truk itu kan sarafnya kena ya. Menurut Orang kau apa? nggak sarafnya orang stroke tuh? Ya kan Itu orang. buktinya dia udah bisa ngapa-ngapain, bro. Ada Berarti juga otak ini yang penting. karena Iya, kita suka, tahu nggak kalian? kan syaraf kan ada banyak ke ininya, bro. Berarti itu Ada banyak kaitannya. Ada otak. yang ke mata, Hmm. fungsi-fungsi syaraf otak. Coba kita scroll ke bawah lagi ya. Jangan ambil contoh jauh-jauh lah. Ambil contoh kawan aku tadi. Saraf kena. Nah, Dia kalau kena syarafnya kawanmu ya. tuh gara-gara apa kenalnya, Yan? Ngapa dia bisa jadi kayak gitu? Kemarin gara-gara Dia penyakit masuk rumah apa sakit jiwa. nyamuk. Kena Hah? gigit nyamuk. Kena gigit nyamuk. Nyamuk? Itu tuh sudah bener Ya, dia kena gigit nyamuk gara-gara nyamuk nih, Yan. iya sih namanya apa nyamuk yang nyebari penyakit malaria tropika tuh. Nyamuk apa sih? Iya, Ada iya. AIDS apa sih namanya? Aedes apa? Iya, ada namanya. Bukan, Hmm, itu malaria. DBD. Dari nyamuk tuh nyerang ke saraf. Berarti dia tuh lamban di ini diobatinnya, makanya kayak gitu. De- Nggak ketahuan. Tapi ngapa dengan dinamo Yan? Apakah dengan dinamo syarafnya bisa elok? Itu tradisi aja. Buang sial. Buang sial. Kan kayak yang waktu kecil itu kan kalau anak nangis terus sakit-sakit, nah tuh ganti nama. Kadang ada kata Kita orang tuh harus punya keberatan. Iya, keberatan. Macam Febrian tuh, ha, bro. Febrian kan nyamuk. Emang apa berbeda? Dibuang namanya. Emang dulu namanya apa? Iya, iya.
Siapa itu namanya? Febrian Rahmat siapa kan? Rahmat Al-Farizi. Muhammad Al-Farizi. Yo, Katanya Iya ya. tidak namanya. Yo, dibuang keberatan kan? Siapa? Jadi kawan kau sekarang masih dirawat. Iya orang Kata kau masih dipasung tuh. Udah, balik. udah balik, lah balik. Lah balik, lah hari balik. jam Sistem limbik, cortex. Inilah 3 menit. Nah, yuk. Nak buat ini enggak? Kesimpulan enggak? Iya, Pak, kesimpulan. Ayo, Yan. Dan apa kesimpulan? Dokter Yan Yayus, spesialis saraf. Amin. Amin. Simpulin pembagian tugas kita kayak kemarin beda makalah. Iya. Pembahasan digital learning-nya nih belum ya? Itu belum dimasukin tuh di makalah tuh. Gitu, tolong masukin ya. Baiklah, dari diskusi kami pada kali ini, kami membagi tugas untuk para anggota kelompok, yaitu untuk pembuatan makalah akan disusun oleh Abror Zulkodri, Afifah Nur Ismawanti, Serica Aulia Dinata, dan Eka Ulfa Khairani. Sedangkan PPT akan saya buat, yaitu Muhammad Rian Jahius. Dan kami pun telah membahas tentang materi neuroscience dan digital teknologi, dan dari pembahasan kami, neuroscience itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang saraf otak yang berhubungan dengan perilaku, attitude, dan aktivitas seorang manusia. Sekian diskusi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yo, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah. Kuliah apa nih? Desain pembelajaran. Iya, mata kuliah desain pembelajaran, yaitu Bapak Syahrial dan Ibu Khairunisa. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang neuroscience and digital learning. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya sebagai moderator, yaitu Abror Zulkodri dengan NIM akhir 052. Yang kedua ada Afifah Nur Ismawati dengan NIM akhir 053. Yang ketiga ada Muhammad Rian Jayus dengan NIM akhir 054. Yang keempat ada Serica Aulia Dinata dengan NIM akhir 055. Dan yang terakhir ada Eka Ulfa Khairani dengan NIM akhir 056. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita akan memasuki sesi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rian Jayus. Kepada Muhammad Rian Jayus, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian neuroscience. Secara etimologi asal kata, neuroscience merupakan ilmu netral yang mempelajari sistem syaraf, terutama neuron atau sel syaraf otak, dengan pendekatan multidisiplin. Sedangkan bidang ilmu yang menggeluti secara terminologi atau istilah, neuroscience adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik terhadap syaraf, terutama syaraf otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang sistem syaraf otak dan bagaimana otak berpikir, menurut Schneider 2011.
Selanjutnya, kapasitas otak manusia. Menurut ahli neuroscience David Perlmutter, MD, dalam Puji 2019, sel otak manusia selama masih dalam kandungan mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 250.000 sel otak per menit, dan saat dilahirkan memiliki sekitar 100 miliar neuron. Setiap cabang dendrit yang dapat membangun sejumlah 1 kuadrilion koneksi komunikasi dalam Rahmat 2005. Baik, terima Baiklah, kasih. saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rian Jayus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah Nur Ismawati. Pada Afifah, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah fungsi bagian otak manusia. Otak kita terdiri dari beberapa bagian atau wilayah yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. McLean 1090 dalam Budiono melalui teorinya yang dikenal dengan True Brain membagi wilayah otak manusia menjadi 3 bagian utama yang mengendalikan pikiran dan perilaku seseorang, yaitu daerah batang otak, limbik, dan korteks. Yang pertama adalah batang otak, merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman, tekanan, kritikan, atau ketika diliputi rasa takut. Yang bagian kedua adalah sistem limbik, yang merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Bagian ketiga adalah korteks, yang merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Selanjutnya, cara otak manusia belajar. Dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembentukan hubungan-hubungan baru antara neuron-neuron. Saat seseorang belajar sesuatu, maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dalam pembentukan pola hubungan atau jaringan antar neuron. Belajar adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf atau sinaptik. Belajar terjadi ketika sebuah akon atau yang merupakan perluasan yang lebih kecil dan mempunyai kaki yang menyerupai kaki bertemu dengan sebuah dendrit dan dari sel yang ada di sekitarnya. Rahmat 2005 menjelaskan bahwa akon dan dendrit berkomunikasi dengan mengirimkan zat kimia yang dinamakan neurotransmitter melalui sinapsis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Afifah. Selanjutnya, materi prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience akan dijelaskan oleh Serica Auliadinata. Pada Ica, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Ada 9 prinsip pembelajaran berbasis neuroscience yang perlu diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Yang pertama, secara umum, memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kiri dan kanan secara seimbang. Otak kanan lebih bersifat intuitif, acak, divergen, atau banyak alternatif pemikiran dan tidak teratur. Sedangkan otak kiri cenderung bersifat linear, teratur, dan divergen. Yang keempat adalah belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 menit, setiap 90-100 menit dari spasial tinggi verbal, rendah verbal, tinggi spasial rendah.
Yang kelima, pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekontrasan, dan warna. Yang ketujuh, proses pembelajaran akan optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan, diantaranya suhu, ruangan, pilihan warna kelas, desain, warna tampilan media, pengaturan ruang kelas, termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, dan lain-lain. Yang kedelapan, proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Yang terakhir, yang kesembilan, emosi memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh yang dapat mengubah suasana, hati, dan perilaku peserta didik. Kondisi emosi yang positif peserta didik sama pentingnya dengan konten kognitif dari materi pelajaran yang disampaikan. Hal ini karena emosi positif akan memberikan kesempatan pada otak untuk menciptakan peta preseptual yang baik. Untuk itu, tingkatkan kondisi emosional positif peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, permainan, humor, pemberian motivasi, dan perhatian personal. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ica. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Ulfa Khairani. Pada Eka, kami persilakan. Kau dulu deh sih, Abror, tahap-tahap. Kau dulu. Iya kah? Oke, baik. Saya ulangi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience di sekolah. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu tahap untuk mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua tahap akuisisi. Yang ketiga ada tahap elaborasi. Yang keempat tahap formasi memori. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Ulfa Khairani. Kepada Eka, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi enhanced learning atau TEL atau e-learning. Menjelajahi penggunaan teknologi digital memberi para pendidik kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan, di mana rancangan pembelajarannya dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara online. Pembelajaran digital memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Personalisasi. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Aksesibilitas. Dan yang terakhir, penilaian, pemantauan, dan umpan balik berkelanjutan. Selanjutnya, Cah. Lalu, ada ragam atau bentuk pembelajaran digital. Ragam pembelajaran digital meliputi: 1. Ada video on-demand pembelajaran. Lalu yang kedua, ada ruang guru. Yang ketiga, ada pembelajaran langsung jarak jauh. Salah satu perkembangan pembelajaran dengan video adalah dengan pembelajaran langsung melalui panggilan video. Ini kayaknya ke satu lah, yang di makalah nih. Belum dibaikin nggak sih yang ragam nih? Iya, kayaknya nih. Coba dulu. Lalu yang terakhir ada online to offline. Konsep online to offline nyatanya tidak hanya dimiliki layanan e-commerce. Di sektor layanan teknologi pendidikan, konsep ini diusung beberapa startup, diantaranya Mau Belajar Apa dan Pintaria yang dikembangkan Haruka Edu. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran digital dalam praktik pembelajaran di kelas. Berikut adalah bentuk penerapan pembelajaran digital. Yang pertama ada mobile learning. Mobile learning atau juga disebut m-learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Lalu yang kedua ada media sosial. Istilah media sosial tentu saja bukan sesuatu yang asing didengar.
Bahkan setiap hari kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman, saudara, atau antara peserta didik dengan pengajar. Karena kemudahan dan kecepatannya dalam menyampaikan informasi. Lalu yang terakhir adalah Game Based Learning atau GBL. Hal ini berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur tapi untuk tujuan pembelajaran. Bagi seseorang yang bekerja di lapangan dengan berfokus pada GBL dalam mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Dapat kita simpulkan pada materi hari ini, neuroscience mempelajari syaraf manusia, mulai dari ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem syaraf otak, perilaku, attitude, aktivitas, dan kehidupan manusia dalam konteks lingkungan yang mempengaruhinya. Neuroscience juga mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari aspek biologi, aspek psikologis, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi neuroscience, otak dengan sistem syarafnya merupakan bagian penting untuk proses pembelajaran manusia. Dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembentukan hubungan-hubungan baru antar neuron-neuron. Saat seseorang belajar sesuatu, maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan antar neuron. Nah, pembelajaran berbasis neuroscience ini pada dasarnya adalah pengembangan jaring-jaring neutron yang berorientasi pada tujuan. Dalam konteks neuroscience ini, pembelajaran akan semakin berhasil jika mampu lebih banyak menyalakan kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Nah, baik itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuat daftar pertanyaan yang mungkin muncul. Baik, pada Saudara Rian, apakah sudah ada daftar pertanyaannya? Sudah. Mari kita diskusikan pertanyaan ini. Ya, sudah habis waktu. Oh ya, pertanyaannya. Ayo Yan, nanya Yan. Nanya. Kalau ini, bagaimana implementasi neuroscience pada pembelajaran anak usia dini? Bagaimana? Bagaimana implementasi neuroscience pada pembelajaran anak usia dini? Ini juga Dona, bagus juga. Atau besok tuh kita buat Baeda laporan pertanyaan dari kita kayak kita kirim dulu. Gitu bisa jadi banyak yang sama. Yo. Jadi kita besok tinggal ini baik. Kemarin-kemarin kan orangnya bikin laporan juga deh sih. Laporan dari orang PDW itu dikirim ke grup kan? Iya. Sama kemarin laporannya. Bakar-bakar kapan itu? Besok. Ya malam dak? Habis maghrib Kaget Yan, beli tempurung tuh. Udah. Kau bro, bantu aku ngangkat tempurung. Aku angkat galon lagi es. Baik. Apa pula? Dia lah punya tugas dewek Yan. Katanya Eka, aku angkat galon lagi. Udah ada info buat dek beda pertanyaannya. Ya boleh. Cukup lah nih. Boleh. Tutup ya, tutup. Baiklah. Itulah diskusi kami pada hari ini.
Kami dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah.